Cuman ini mungkin ada beberapa yang berubah-ubah gitu tampilannya, tapi dasarnya sama. Dasarnya adalah Excel. Jadi ada yang tidak berbeda gitu dalam artian. Jadi di dalam kalau di Excel itu kan ada sheet-sheet ya. Jadi ini ada variabel di sini sheetnya ada dua, ada tiga overview. Ini pembukaan saja tadi sudah saya tutup. Ada data view, ada variable view. Ya, ada data view, ada variable view. Data view ini kita akan memasukkan data, sedangkan variable view kita akan memasukkan variabel. Nah, di dalam eh, modul yang saya kirimkan kemarin itu ada bagaimana kita membuat suatu variabel. Nah, variabel ini tergantung kita ya, kita maunya variabelnya apa saja gitu. Kalau tugas belajar ini kan pasti tahu lah bagaimana tugas belajar. Kelas RPL ini pasti tahu lah variabel itu variabel apa saja gitu ya. Nah, variabel-variabel ini pertama kita masukkan adalah name. Bila kita masukkan name, maka otomatis yang lain akan terisi sebenarnya. Ya, caranya adalah tinggal diklik di sini di nomor satu gitu. Kita masukkan variabel name, ya. Kita masukkan namanya, eh, misalnya tinggi badan ya, tinggi badan. Nah, maka di enter, maka akan terisi semua. Nah, tinggi badan terisi semua, default yang dia tuh karena terisi karena sudah di default oleh SPSS. Defaultnya tipenya selalu numerik ya. Width-nya 6, desimalnya 2, labelnya dikosongkan sehingga kita bisa mengisinya. Value-nya dianggap non karena ini dianggap data data numerik ya. Jadi missingnya non, kolomnya 8, terisi di sebelah kiri kanan. Kemudian cara pengukurannya tidak diketahui, input biasa saja. Nah, yang mau kita biasanya tinggi badan, yang mau kita ini kan biasanya ini. Nah, tinggi badan responden misalnya. Responden. Nah, value-nya non saja karena ini bukan kategori. Kalau value ini akan terisi bila data kita data di kategori. Misalnya status gizi atau status apa status tingkat pendidikan, kemudian jenis kelamin. Nah, itu biasanya perlu di situ. Nah, kalau tidak, kalau tinggi badan kan angka kan nanti dan bentuknya adalah 160, 170, maka biasanya dia numerik. Jadi dia tidak perlu value dimasukkan. Jadi kalau sudah seperti ini, nah nanti baru kemudian kalau contohnya di sebentar ya, saya buka dulu, saya lupa juga aplikasi komputernya, modul aplikomnya. Nah, ini ada di dalam modul itu ada tinggi badan, berat badan, sama jenis kelamin. Nah, berarti kita bikinlah eh variabel tiga variabel itu, ya. Silakan dicoba masing-masing berat badan, eh, berat badan responden, oke. Jenis kelamin ini gender terserah lah atau JK. Maka di sini tulisannya jenis kelamin responden, responden. Nah, karena ini jenis kelamin ini bukan angka ya. Kalau tinggi badan, berat badan itu adalah angka. Sedangkan jenis kelamin kan laki-laki perempuan itu kan huruf ya.
huruf, maka sedangkan tipenya adalah numerik. Karena kalau kita tipenya kita rubah menjadi string atau huruf, maka karena ini matematika, matematika tidak akan bisa mengaplikasikannya melakukan suatu hitungan. Karena kan matematika mainnya dihitung, di angka. Nah, makanya kita tetap tipenya tetap tipe numerik, cuman kita main di non, di value. Nah, value-nya ini karena jenis kelamin kita isi menjadi nonnya ini kan kita klik ada tanda titik tiga di ujung. Kita klik di sini keluar kotak dialog. Kemudian kita tambahkan di sini. Kalau yang versi di bawah saya, misalnya saya lupa versi saya versi berapa, itu biasanya langsung isi aja. Kalau versinya di atas sama dengan saya atau di atas, maka dia harus tetap menekan plus. Plus kemudian value-nya tulis satu misalnya. Maka labelnya laki-laki. Laki, laki. Kemudian kita tambahkan lagi. Kalau yang lain itu biasanya di add ya. Di add, ADD gitu. Kemudian perempuan. Nah, kalau kalau sudah tinggal di oke. Berarti ada dua laki-laki sama perempuan. Nah, setelah mengisi agak berisik di tempat saya ya, ada mahasiswa ramai banget. Sebentar saya tegur dulu. Sekarang tinggal habis kalau bikin variabel tinggal diisi saja data view-nya. Nah, sekarang tinggal sudah ada variabel nih. Tinggi badan, berat badan, JK, jenis kelamin. Kalau sudah mengisi ini. Sampai sini sudah masih bisa mengikuti? Silahkan dicoba membuat variabel. Kalau nggak nyoba, kamu nggak akan bisa. Kalau yang ingat paling enak tuh. Kalau agak susah silakan dibuka tutorialnya karena di modul itu bentuknya tutorial, jadi bisa diikutin. Ini biar nggak koma, ininya mati saya turunkan aja menjadi nol, ya. Jadi nggak ada desimalnya nggak ada. Silakan dicoba. Ada kesulitan tidak membuat variabel? Sudah? Sudah ngikutin? Nah sekarang tinggal diisi data view-nya tinggi badannya berapa gitu tinggal diisi, ya. Silakan diisi. Oke, saya copy saja daripada saya pusing. Edit copy. Kemudian sini paste. Oke, sudah terlihat ada isiannya? Nah, itu entry data ya. Entry data gampang. Jadi bikin variabel dulu baru datanya diisi. Ibu mau bertanya, Bu, Ya, silakan. untuk yang jenis kelamin itu, Bu, ditulis kode kah atau memang harus ditulis lengkap laki-laki, perempuan gitu, Bu? Di huruf kode ini gini, ini yang entriannya seperti ini. Ada kelihatan nggak angkanya 122 122 gitu? Entrinya itu. Ayo, Bu. Enggak ada, Bu. Nah, nanti kalau ini dihidupkan pakai yang ada folder di tab di apa di tab itu di menu di bawah menu itu ada tulisan 1A gitu. Nah, itu tinggal diklik aja. Kalau ini diklik value label nyala, nah ini value labelnya mati yang tadi ini kalau nyala dia akan berubah menjadi laki-laki perempuan. Nah, ini value labelnya mati.
Kalau label nyala jadi gini, ya. Ibu izin di mana Bu tadi memijik yang Di nyala? di ini kelihatan nggak saya yang geser-geser kursor? Oh ya kelihatan Bu. Ada di bawah help, ada Iya. angka satu dan A. Atau kalau tidak ada, silakan klik view. Nah, value labelnya dicongkreng. Ada di situ value label. Wah, Nah, enggak, itu enggak, sudah. dicongkreng. Sudah Ya, Bu. itu. Sudah? Sudah aman? Ibu bertanya Bu, Ya. untuk mengisi yang angkanya nih di mana Bu? Yang 150, 160 ini Bu. Di data view. Kan ini Oh, di variabel data view. view. Ah, Nah, ini di variable data view. view. Di Ah, data view-nya Bu ya. iya. Oh, enggak, ada Bu. Enggak. Terima kasih Bu. Ibu izin yang Iya. angka BBTB ini harus 4 kah Bu? Atau boleh pakai Terserah aja kalau kalian mau beda-beda nggak apa-apa.
Sudah? Sudahkah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, berarti entry data sudah. Kita lanjutkan lagi ke mengukur uji statistiknya, ya. Uji statistiknya yaitu pakai, kalau nyimpan data nggak perlu diajarkan ya. Nyimpan data sama aja kan, nyimpan data nanti. Jadi kita, oke. Nah, ini sudah, sekarang kita uji statistiknya. Uji statistiknya yang pertama adalah belajar statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu biasanya kalau kita cuma melihat deskripsinya aja, misalnya berapa persen, kemudian rata-rata berapa, berapa yang berapa paling paling banyak berapa gitu kan, angka-angka paling banyak gitu kan, seperti itu saja. Itu adalah statistik deskriptif. Caranya adalah kita pilih analisis, ikutin. Kemudian pilih deskriptif statistik. Sudah, ya. Analisis, pilih statistik deskriptif, ya. Kemudian pilih frekuensi, analisis, deskriptif, frekuensi, keluar kotak dialog seperti ini. Yang pertama, kita pakai dulu karena uji statistiknya agak berbeda jenis kelamin dengan tinggi badan berat badan karena datanya beda. Kalau data data tinggi badan berat badan ini kan memang data numerik ya. Sedangkan jenis kelamin ini data string sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menampilkan statistik deskriptif untuk jenis kelamin sama dengan tinggi berat badan. Jadi kita pindahkan dulu yang mau diuji statistik deskriptifnya di variabel. Ini kan ada kotak variabel ya, ada tanda panah di sini, kita pindahkan tinggi badan, kemudian berat badannya kita pindahkan. Sudah. Kemudian dicongkreng, display frekuensi table. Jadi nanti mau ditampilkan tabel frekuensinya. Kemudian kita masuk ke uji statistiknya. Statistiknya kita lihat. Ini ada kuartil. Kuartil itu Q1 berarti 25%, Q2 30, 50, Q4 75. Ya. Nah, itu adalah kuartil. Kalau kita tidak mau pakai kuartil, kita mau pakai persen, boleh. Persennya nanti ditambahkan, persennya mau berapa. Tapi kita pakai kuartil saja, persennya nggak usah ya. Kemudian ada min, min ini nilai rata-rata, min itu adalah rata-rata mean, ya. Median ini adalah nilai tengah. Jadi bila nilai itu diurutkan dari paling kecil ke paling tinggi, kemudian nilai tengahnya. Kemudian ada mode. Mode ini adalah modus, nilai yang paling sering muncul. Kemudian ada sum. Sum ini misalnya tadi tinggi badan dikumpulkan jadi satu gitu, ditumpuk-tumpuk menjadi satu atau disebut dengan sama dengan gitu ya. Nggak perlu itu. Kemudian ada standar deviasi. Biasanya kan kita perlu tuh standar deviasi kalau kita bikin anu kan ada standar deviasinya. Kemudian variannya, nilai SE-nya, SE min ini nanti diperlukan apabila kita misalnya menyajikan angka
Misalnya rata-rata 160 plus minus SE min. Nah, SE minnya ini nanti yang dipakai. Ya. Kemudian squamous dan kurtosis ini adalah kecondongan data. Kecondongan data. Squamous ini ke kiri ke kanan. Kalau kurtosis itu ke atas dan ke bawah. Nah, itu distribusinya. Boleh dicongkreng, boleh tidak kalau sering memakai itu. Kalau nggak sering ya sudah diabaikan saja. Setelah itu tinggal di continue. Ini artinya kita mau mengujinya ya. Continue, kemudian kita pilih cat. Kita pakai aja bar. Ya, bar itu batang. Kemudian atau histogram boleh. Pakai bar juga boleh. Habis itu pakai continue, selesai juga. Setelah itu tinggal di OK. Nah, pertanyaan saya di tampilan masih dalam bentuk SPSS Excel apa sudah bentuk output ya? Masih yang Excel, Bu. Oh, berarti saya harus Hmm. stop screen. Kalian sudah keluar outputnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, ini tampilan Sudah, Bu. outputnya ya. Sudah ada. Nah, ini kelihatan minnya untuk tinggi badan 160,46. Kemudian kalau berat badan rata-rata tinggi badan responden adalah 160,46. Sedangkan berat badannya 56,66. Standar error mean ini 2,04. Jadi kalau kita menyajikan data, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak lihat-lihat misalnya Kementerian Kesehatan atau manapun juga gitu menyajikan data, ada kata plus minus, ini biasanya diambil dari standar error mean. Jadi misalnya berarti di sini 160,46 plus minus 2,04 gitu. Ya. Nah, itu standar errornya. Jadi artinya bisa 162,04 antara nilai itu berarti di antara 160 dikurang 2 berapa? 60 kurang 2 158 ya. 157, berapa sampai dengan 162,0 berapa gitu. 08 apa 4,5 5 ya. 5 162,5. Seperti itu artinya. Jadi ini plus minus errornya. Ini mediannya. Mediannya berarti nilai tengah. Kemudian modenya ini modus nilai yang sering timbul. Ini ada tanda A. Ini berarti ternyata yang 150 ini yang paling sering muncul ini ada banyak angkanya. Selain 160 ada yang lain lagi gitu. 150 ada yang lain lagi. Tapi nilai yang terkecilnya ada 150. Kemudian ada standar deviasi, ada varian. Standar varian ini adalah standar deviasi kuadrat. Nah, ini persentil ya 25, 50%, 75%. Nah, ini adalah ininya. Nah, ini frekuensi tabelnya ya, bisa kelihatan di sini. Ini kata tadi kan makanya nilai modus multi katanya ya. Multi modus eksis ada dua. Ya benar nih ada dua. Ada 150 sama 160. Dan dia ditampilkan yang terkecil, smallest. Tuh. Ini berat badan. Ini yang paling banyak adalah 60, makanya tadi cuma ditulis 60 aja. Tidak ada tanda A-nya ya. Nah, ini bar chartnya, ini untuk tinggi badan, dan ini untuk berat badan. Karena semuanya tidak ada ini satu-satu ya. Jadi panjang bar chartnya. Nah, ini adalah untuk statistik deskriptif untuk berat badan dan tinggi badan. Nah, sekarang bagaimana yang untuk jenis kelamin? Bu, Oh ya, silakan. kenapa Bu yang punya ulun Bu yang untuk persen lawan palet persennya itu sama semuanya angkanya Bu jadi 10 10 10 gitu Bu. Nggak Yang kayak mana punya Pipi, Bu. apa? Yang persen yang di tinggi badan responden sama berat badan yang terpisah itu Bu, tabelnya. Oh, Kan ada kamu yang, ngekliknya persen apa persentil? yang di mana Bu? Waktu yang di sini sebentar. Berarti di sini coba waktu kamu analisis deskriptif
Nah, statistiknya menekannya kuartil apa persentil? Yang yang kuartil, Bu. Coba dicek. Kalau kuartil kan 25, 50, 75. Karena kan kuartil itu memang 100% dibagi 4. Q1 adalah 25, Q2 50, Q3 75. Nah, gitu kan biasanya. Atau kebalikannya. Benar nggak? Kuartil apa persen kalian kamu kejelek? Inggih bener, Bu, yang kuartil, Bu. Kuartil. Berarti ada Inggih. kesalahan itu di ininya. Karena kuartil itu pasti 25, 50, 75. Nggak mungkin 10, 10, 10. Yang di persennya, Bu, yang di bagian yang itunya, Bu. Yang di Oh, di tabel mananya? yang di tinggi badan berat badan itu, Bu. Di situ keluarnya, Bu, 10 10 10 semuanya yang di persennya, Oh, coba yang di lihat datamu. yang di Coba bawah, Bu. lihat Sebentar, Bu. datanya. Saya stop screen. Coba kamu ini kan. Coba kamu masukkan datamu. Kamu pakai laptop anunya, Zoom-nya? Saya menggunakan HP, Bu. Waduh. Nah, gimana nih? Sebentar, Coba Bu. lihat. Waduh, gak kelihatan ya. Saya juga nggak lihat. Ini, Bu. Ini bagian yang ini 10 10 semua, Bu. Oh, bukan 10 ininya yang bukan di situ. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Saya lihatin dulu. Yang di mana di sini? Persennya. Ini berarti Ini, ini Bu, loh, yang satu itu. satu satu ini loh. Ini kan enam koma Ini, tujuh Satu iya. jadi persen ini kan? Ya. Ini, ini, Bu. Ah, memang iya. Kan 1%, no, satu ini kan 6,7% dari total semua. Kalau saya kan kebenaran ada 15 sampel. Kalau kamu ada berapa? Berarti ada 10 sampel. Ya, tidak ada frekuensi dua kan? Bener nggak? Ini, Bu, 10 10, Bu. Nah, iya, karena Yang frekuensimu dua berat satu badan. semua. Ya, Oh iya, ini, Bu. iya, kan 100 bagi ini. Ya, persennya kan gitu. Oh iya, Bu. Oh, Oke. oke, oke. Ini datanya kan bisa beda. Kalau saya kan ada yang ada tiga, ada dua, ada dua. Ini kan beda-beda jadinya persennya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Jadi bagaimana ya? Oh, sampai ini. Nah, sekarang kalau ternyata, ini masih ada yang mau nanya nggak? Bu, tanya Bu. Oke, silakan nih dia. Bu, saya cuma sampai frekuensi tabel, BB, TB yang kayak bar chart gitu nggak ada Bu. Kayak punya Ibu apa kurang kah ngekliknya? Kemarin berarti tadi waktu Ah, analisis, ah, deskriptif, hmm? frekuensi, catnya nggak dicongkreng. Pilih Iya, cat ini nggak tadi? iya, statistikku Nah, aja Bu. iya, kalau nggak milih cat itu nggak ada. Nggak apa-apa. Oh, gimana Nanti kalau kembalinya? mau milih ada catnya ya pakai cat ini. Oke? Iya, Gimana nggak kembalinya apa-apa. tuh Hah? supaya bisa kayak gitu tuh gimana kembalinya? Ya nggak apa-apa, diklik aja. Sekarang di output ada Oh, analisis. mm, Habis itu deskripsi, frekuensi, pilih mm. cat. Oh ya, Nah, tinggal klik mana yang mau. Tadi pasti non. ya Nah, non. sekarang pilih mau histogram atau mau misalnya saya mau ganti histogram. Ya udah tinggal continue. Tinggal di oke. Maka gambarnya tadi berubah lagi. Nah, berubah lagi menjadi bertanda histogram. Nah, sekarang rubahnya jadi histogram punya saya. Oh iya Bu, maaf. Oke, ya. Beda ya, ini histogram, tadi itu bar. Nah, sudah. Nah, sekarang kalau ternyata saya pengennya, oh ini sekarang sudah tinggi badan, berat badan gitu kan. Kita mau nyoba lagi yang analisisnya yang tadi jenis kelamin. Nah, kita ulang lagi analisis. Nggak perlu balik ke data ya, main di sini aja nggak masalah. Analisis, ya, masukkan analisis. Kemudian pilih deskriptif, pilih frekuensi. Nah, ininya dibalikin dulu ke sebelah, dibalikin dulu ke sini.
Ya, jenis kelaminnya yang pindah ke sini. Jenis kelaminnya yang pindah ke sini. Ya, sudah. Nah, statistiknya dimatikan ini semua. Karena ini nggak perlu. Karena kalau data string nggak bisa, nggak ada ini. Ya, dimatikan saja, continue. Jadi dia lebih banyak di histogram, di tabel frekuensi sama cat. Catnya misalnya kita pilih pi. Kita kunci mau frekuensi apa persen pi-nya. Misalnya kita pakai persen. Ya, nah, pi-nya pakai persen, continue. Kalau continue habis itu tinggal oke. Maka keluar seperti ini. Jadi dia tidak ada statistiknya, statistiknya cuman value missing saja. Kemudian ini jenis kelamin, karena kan nggak mungkin dirata-ratakan kan, bayangin aja 2,5 misalnya rata-ratanya. Bingung 2,5 itu jenis kelamin apa 2,5 atau 1,5 jenis kelamin apa. Jadi kan nggak ada tuh mainnya. Jadi pakainya frekuensi. Jadi di sini laki-laki misalnya 40%, perempuan 60%. Nah, jadi seperti ini jadinya gambarnya. Nah, ini untuk yang data string ya. Jadi data string itu tidak ada main, tidak ada median, tidak ada modus. Ini seperti ini jenis kelaminnya. Ini data ini. Oke, ada yang mau bertanya? Izin, Bo, bertanya. Silahkan. Heeh. Eh, nggak apa-apa lah, Bo. Orang mah kayak aplikasi lain, Bang. Untuk aplikasi lain hasilnya sama aja yang kayak tadi. Iya, Paling sama. kekurangannya di pie chart-nya aja nggak ada, Bu. Sama aja sih sebenarnya. Aplikasi lain sama karena namanya statistik itu alat ya. SPSS itu statistik itu alat, kemudian alatnya dipakailah dengan menggunakan aplikasi gitu. Nah, selama rumus yang dimasukkan sama di dalam suatu aplikasi itu, maka hasilnya akan sama. Jadi kalau ini dimasukkan ke Excel juga sama, mau ke Stata juga sama, ya nggak masalah. Oh, Nggak enggak, Bu. masalah. Masih dulu, Bu. Nah, aman aja. Tergantung kita familiarnya dengan apa uji statistik ini. Karena uji statistiknya kan sama sebenarnya. Oh, frekuensi ya sama. Cara ngukur apa rata-rata ya sama. Ngukur rata-rata ya total semua dibagi jumlah responden. Selesai kan itu rata-rata kan. Rumusnya kan sama. Makanya sebenarnya kalau statistik ini yang diperlukan adalah manualnya. Jadi aslinya, data aslinya itu apa? Kayak kita belajar waktu kuliah tuh kalian belajar statistik dulu sama Pak Saji apa sama Pak Mapola sama Pak Nur Hamidi gitu. Habis itu baru aplikasi di komputernya, di aplikasinya. Ini mempermudah saja. Ya, alatnya nggak apa-apa. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada ya masalah. Oke aja. Ibu. Ya, sudah. Berarti udah ya. eh Untuk hari ini, harinya ini dulu, nanti baru kita uji statistik. Kalau ini kan adalah statistik belum statik deskriptif. Minggu depan kita mulai ketemu dengan inferensial. Inferensial, kita ketemu berapa kali lagi ya untuk ini aplikasi komputer? 2 kali? Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Oh ya udah, Ya. berarti minggu depan kita ketemu untuk statistik inferensialnya. Jadi kita belajar nguji. Requestnya mau uji apa? Boleh. Kalian mau sering pakai apa ujinya? Kita belajar. Sebenarnya asal belajar satu uji, yang lain bisa gampang. Nggak masalah. Karena nguji ini kalau menggunakan terutama SPSS nggak bermasalah dengan uji-uji yang lain gitu. Ya sama saja. Tinggal bisa bisa apa tahu di mana letak uji itu. Kayak seperti ini kan analisis. Nah, kita mau nguji rata-rata, berarti kita belajar one sample t-test, independent sample t-test, pair, ANOVA, gitu kan? Kemudian, oh saya maunya belajar korelasi gitu. Nah, ini ada korelasi. Oh, ada regresi. Ini belajar regresi. Oh, belajar non parametrik. Nah, berarti di sini ada one sample, ada independen, ada related ya. Di sini ada semua.
Jadi tinggal main di analisis saja. Nanti kalau besok misalnya, oh saya, Bu ngingetin lagi mau belajar TITES, udah berarti kita main di kompartemen. Ya, kompartemen. Nah, di sini ada. Oh Bu, saya pengennya mainnya eh Chi-square. Dulu kan sukanya Chi-square ya. Nah, Chi-square itu sebenarnya non parametrik ya. Tapi lebih enaknya mainnya di deskriptif. Ada namanya cross tab. Nah, di sini mainnya. Itu ya, Chi-square. Nanti belajar di minggu depan kita belajar itu. Banyak sebenarnya uji yang mau kita pakai, tapi karena waktunya sebentar, nanti kita pilih-pilih mau uji yang mana. Oke? Oke, ada yang mau bertanya? Ibu, Hmm, kalau biasanya yang nggak transkripsi itu Bang Bu, pakai apa Bu ujinya Bu? tergantung. Kalian misalnya maunya teknologi pangan. Nah, teknologi pangan itu biasanya sukanya pakai ANOPA, ya, ANOPA. Kemudian dilanjutkan dengan Friedman. Biasanya di situ kalau uji cita rasanya, ya, di sini di non parametrik, independent sample test, sorry, di sini settingnya, pilnya, independent sample testnya, objektif, oh salah, sorry, 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 saya bukan ini kalian, regency model, regency, nah, di sini, ya, nah, bisa di sini, ini Kruskal Wallis berarti yang satunya berarti. Regency model, regency dialeka related. Hmm. Di sini ada treatment, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian kalau yang masyarakat bisa pakai Chi-square, ya. Chi-square kamu pakai yang ini saja, cross tab, ya. Cross tab statistiknya nanti ada di sini, ya. Ini ada Chi-square. Kemudian bisa pakai Spearman. Berarti mainnya di sini. Kalau datanya data numerik, bukan data kategori, bisa pakai korelasi. Hubungan kan biasanya carinya. Nah, hubungan. Bisa pakai korelasi. Gitu. Jadi tergantung datamu mau apa. Ya, ada Spearman kah? Apa mau pakai korelasi persen kah? Apa mau pakai chi-square? Apa kamu mau ANOVA? Apa kamu mau apa lagi ya? Treatment, terserah nanti mau di mana. Tergantung kamu maunya masyarakat ya. Masyarakat asal datamu banyak, kayak Square main lebih enak. Ya, datanya banyak gitu, sampelnya jumlahnya banyak biasanya. Kalau membandingkan kasus sama kontrol biasanya atau ada perlakuan gitu berarti eksperimen. Berarti nggak pakai ANOVA. Ya, pakai kruskal Wallis, kemudian nanti habis itu bisa sebelum dan sesudah kalau memang dapat atau mau membedakan kelompok berarti pakai Mann-Whitney atau Wilcoxon gitu. Nah, gitu. Ya, tergantung nanti mau ya kalau kalian mau nanti sudah ngebayangin mau mau ujinya apa silahkan kita belajar besok minggu depan. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya mau ngelanjutin sebenarnya agak tanggung. Ini mau ngajarin sebenarnya t-test, one sample t-test. Sebentar ya, kita coba aja one sample t-test dengan data yang ada ya. Misalnya one sample t-test, gini. Silakan diklik one sample t-test kita misalnya tinggi badan. Nah, one sample t-test ini kan melihat uji beda, melihat perbedaan. One sample t-test, kompartemen, pembanding. Kompartemen berarti compare membandingkan. Ini ada tinggi badan responden, kita bandingkan dengan tinggi badan standar. Misalnya tinggi badan standar orang Indonesia 165 misalnya. Nah, berarti test value-nya di sini diisi ya, 165.
Nah, setelah itu apa, Bu? Oke saja. Gampang kan? Nah, ini one sample t-test. Jadi ada satu variabel yang mau kita uji, apakah variabel ini sama atau berbeda dengan eh, standar. Nah, di sini kita variabelnya tinggi badan responden yang kita ujikan, kita dapat, apakah sama atau berbeda dengan tinggi badan standar. Nah, tapi kita harus tahu tinggi badan standar itu berapa. Bisa dapat datanya dari BPS, memang sudah kita targetnya. Misalnya, oh kita targetnya berapa gitu. Apakah data kita sudah mencapai target atau tidak? Bisa menggunakan uji statistik ini. Nah, seperti ini, apakah data kita berbeda dengan rata-rata data Indonesia gitu? Nah, bisa kelihatan seperti itu ya. Nah, itu targetnya ada di sini. Tinggal diokekan. Keluar langsung, kelihatan nggak? Nah, ini tes one sample t-test. Di sini ada nilai T-nya. Nilai T-nya minus berarti dia condong ke kiri, ya. Nilai signifikansinya ada di sini. Kita pakai two-tile, berarti si kiri kanan sama 0,04. Defaultnya defaultnya SPSS ini adalah alfanya 0,05. Tapi kalau kita, oh saya pengennya alfanya 90, 0,1 Bu, boleh. Berarti 99% percaya dengan penelitiannya gitu kan. Tapi defaultnya ini 95. Kalau mau mengatur itu nanti diatur di dalam di sini. Ya di analisis ini yang mengatur berapa persen kepercayaan kita ada di kompartemen, ada di one sample titers, nah di option sini, nah ini bisa diganti menjadi 99%. Kalau tidak, nggak perlu, karena defaultnya dia sebenarnya adalah 95. Maka berarti alpanya 0,05. Nah, alfa 0,05 berarti dibandingkan dengan ini. H0 ditolak, seperti biasa kita harus bikin hipotesis ya. H0 misalnya tidak ada beda tinggi badan responden dengan tinggi badan standar. H1 ada beda tinggi badan responden dengan tinggi badan standar. Nah, itu H0 ditolak. Nah, sekarang pertanyaannya H0 ditolak atau tidak? Nah, H0 ditolak berarti ini lebih besar apa lebih kecil? Dari standar. Kalau standar berarti dibandingkan dengan alfa, alfanya 0,05. Probabilitas value-nya 0,04. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih Lebih besar. kecil. Ah. Lebih kecil dong. 0,05. Oh iya Bu, iya lebih kecil ini. 0,04. Ya, kan Ya, lebih ada kecil. nolnya gitu. Kan berarti 50, 0,050 dibandingkan dengan 0,044 gitu. Kan tiga angka di belakang, kita bikin aja tiga angka sama-sama. Berarti kalau 0,05 tinggal tambah 0 belakangnya. Ya, 50 sama 44 kan berarti lebih kecil 44 kan. Nah, berarti probabilitas value lebih kecil dari alpha. Nah, tadi kan H0 ditolak bila probabilitas value lebih kecil dari alfa. Berarti H0 ditolak, berarti H1 diterima. H1 tadi adalah ada beda. Nah, berarti kesimpulannya adalah ada beda tinggi badan responden dengan tinggi badan standar. Itu cara bacanya. Ya, tinggal baca di sini saja. Ini adalah efek size ya. Ini biasanya kalau S2 nih dipakai nih. Poin efek size-nya. Apalagi kadang-kadang bisa diminta untuk kalau ujinya jurnal Q1, Q2, efek size dipakai. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ini one sample titers. Ngebayangin, nah ujinya kan enak kan? Cuma ngeklik, ini 5 menit juga kelar nguji gini. Yang lama tuh kadang-kadang malah ngentri data yang lama. Ngujinya mah paling berapa menit selesai baik klik. Nggak sampai berapa detik, paling 1 detik. 1 menit juga kelar.
Bacanya juga gampang, ya. Nah, ingat ini tes value harus diisi. Kalau kamu tidak mengisi tes value, maka dianggap nol. Otomatis pasti berbeda, ya. Ini akan ketemu 0,000 nanti. Saya malah bilang ujian itu bila 0,000 saya jadi curiga. Kemungkinan tes value-nya nggak diisi, ya. Gitu. Karena kan otomatis komputernya akan membandingkan dengan nol dia. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah? Jadi enak ya kalau pakai SPS main klik-klik-klik aja. Cuman yang ribet itu menentukan uji. Oh, saya mau uji apa? Kayak tadi ditanyain, Bu, saya nanti ujinya apa? Nah, itu sebenarnya tergantung data kamu. Ya, datanya seperti apa. Nanti besok juga saya akan jelaskan bagaimana bisa kamu menentukan uji berdasarkan data-data. Ya, kita belajar besok sekalian. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nggak libur kan ya Selasa depan ya? Kita tidak libur, tidak ada tanggal merah kan? Kalian Selasa kan jadwal saya ya? Tinggi Selasa, Bu. Tinggi, Bu. Oke, kita ketemu lagi Selasa depan untuk materi terakhir SPSS. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Makasih, banyak Bu. Ibu. Sama-sama. Terima Bu. Ya. Kak Penny.